Ya, dan mereka ini adalah umat yang sudah dikutuk ribuan tahun yang lalu. Ya, tetapi dengan alasan HAM dan sebagainya, mereka kembali ingin menunjukkan ya jati diri mereka, ya, dan ini sangat merusak generasi kita ini. Kita harus waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliqu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa yudkhiluhumun nar, al-fa'ilu wal maf'ulu bihi wan nakihu biyadihi wa nakihul bahimah wa nakihul mar'ati min duburiha wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha waz zani bihalilati jarihi wal mu'dhi jarahu hatta yal'anahu. Ini sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menyimak artinya dan penjelasannya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun. Apa sab'ah? 7. Dari situlah diambil kata Sabtu, hari Sabtu, hari ke-7. Sab'ah. Sab'atun ada 7, maksudnya 7 golongan, 7 orang. La yanzuru ilaihimul khaliq. Tidak akan dilihat kepadanya oleh Al-Khaliq, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dipandang, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan penglihatan, dengan pandangan binadharir rahmah, pandangan kasih sayang. Tapi sebaliknya adalah pandangan penglihatan amarah, murka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, artinya wala yunsibuhum ila salah, dan tidak akan dinasabkan mereka kepada kemaslahatan. Artinya orang ini memang di akhirat akan celaka, akan binasa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa yudkhiluhumun nar, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada 7 golongan, 7 orang yang pada hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka dihempaskan, dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Ini orang yang berhubungan seksual sesama jenis kelamin. Sesama jenis kelamin. Ini yang sekarang dinamakan dengan apa? LGBT. Ya. Jadi al-fa'ilu wal maf'ul, pelakunya dan yang menjadi objek, subjek dan objeknya. Meskipun dua-duanya juga objek subjek. Ya, entahlah, ya. Yang tahu kan mereka.
Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain untuk poin LGBT ini. Kata beliau, idza atar rajulur rajula, apabila laki-laki mendatangi laki-laki lain, maksudnya menggauli, ya, berhubungan, bergaul, ya, seksualitas dengan sesama laki-laki yang lain, fahuma zaniani, maka keduanya adalah pelaku zina. Jadi keduanya adalah orang yang berzina. Apa namanya ini kalau laki-laki dengan laki-laki? Homoseksual, ya. Jadi ini Nabi sudah lama berbicara tentang LGBT. Cuma sebagian masyarakat saja tidak sadar. Ya, dan ini mereka ini adalah umat yang sudah dikutuk ribuan tahun yang lalu. Ya, tetapi dengan alasan HAM dan sebagainya, mereka kembali ingin menunjukkan, ya, jati diri mereka, ya, dan ini sangat merusak generasi kita ini. Kita harus waspada karena sekarang bukan hanya ada di kota-kota, tapi sampai sudah di daerah-daerah, sampai anak kecil ini sudah ada perilaku menyimpang seperti ini. Semoga Allah lindungi kita dari kejahatan yang mereka inginkan. Amin. Jadi itu yang pertama kata Nabi. Hadis yang pertama, bagian yang pertama, laki-laki dengan laki-laki, yaitu homoseksual, maka keduanya berzina. Wa idza atatil mar'atul mar'ata, dan apabila seorang wanita mendatangi wanita lain, ini apa namanya? Lesbi, ya. Jadi kalau perempuan dengan perempuan, fahuma zaniyatani, maka keduanya adalah pezina. Keduanya berzina. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman nomor 5458. Ya, jadi ini yang pertama tentang LGBT. Kita harus waspada nih. Di dunia dilaknat, di akhirat wa na'udzubillahi min zalik, risikonya sangat besar, ancamannya berat, yaitu neraka jahanam, wa na'udzubillahi min zalik. Dan tentu tidak ada di antara kita siapapun yang mau salah satu keluarganya masuk ke dalam neraka jahanam, karena setiap waktu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita justru senantiasa memohon surga dan berlindung dari neraka. Semoga Allah lindungi kita dan generasi kita dari segala macam keburukan LGBT. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dari 7, ya. Yang pertama tadi LGBT. Yang kedua, wan nakihu biyadihi. Wah, ini bahaya juga ini, Masya Allah. Ini Nabi berbicara sejak 15 abad yang lalu, ini selalu update terus, ya, karena ini realita yang ada pada kehidupan umat manusia. Jadi yang kedua dari 7 golongan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan dalam neraka di akhirat kelak adalah orang yang menikah dengan tangannya. Ya, ini apa maksudnya nih? Di sini kata Imam Nawawi, wa huwa al-mustamanni. Ya, onani. Maaf ya, ini memang kata-kata ini harus jelas karena memang begitu dalam kitab-kitab tuh. Harus jelas. Jadi onani yaitu orang yang melakukan seksualitas, ya, dengan tangannya sendiri kepada alat kemaluannya sendiri. Itu jadi ini perlu kita ingatkan, ya, anak generasi kita bahwa ini sesuatu yang berbahaya di dunia dan di akhirat. Dan ada penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang di waktu mudanya melakukan ini biasanya nanti rentan terkena impotensi ketika berkeluarga.
Jadi orang-orang yang sudah berumah tangga kemudian lemah, ini tanya ini dulu mungkin na'udzubillah ya. Ini harus kita masukkan bagian dari pendidikan. Jadi dalam Islam itu ada pendidikan seks, tapi tapi untuk menghindarkan ya umat dari hal-hal yang negatif, dari hal yang buruk dari seksualitas itu. Karena itu memang fitrah manusia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari 7 golongan adalah wanakihul bahimati. Orang yang menikah dengan binatang. Nauzubillah. Orang yang menikah dengan binatang. Luar biasa hadis Nabi ini. Ya, sekarang di beberapa negara di Eropa, di Amerika ini lagi tren ini. Mendingan katanya menikah dengan binatang daripada manusia. Karena binatang tidak banyak menuntut. Ya tidak, walaupun nafkahnya juga banyak tapi tidak rewel katanya. Kalau istri, kalau suami ini rewel, banyak syaratnya. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus ini, harus itu. Ya binatang ya kalau ditanya juga ya satu suara aja. Sesuai dengan bunyinya kan, tidak banyak protes. Itu. Jadi ini orang yang menikah dengan, maksudnya di sini menikah atau berhubungan seksualitas dengan binatang. Dengan binatang apa saja. Ya, dan ini digambarkan di Eropa, di Barat sekarang itu banyak. Di Amerika saja ada katanya sekitar 25 juta orang yang tidak lagi menikah. Ya. Dan sebagian besar dari 25 juta itu larinya ke LGBT dan seksualitas yang menyimpang yang lainnya. Ya. Makanya di mereka itu sekarang krisis penduduk. Ya, makanya orang-orang yang mau menikah dan mau berumah tangga, mau punya anak itu disubsidi oleh negara karena terancam. Seperti di Jerman sekarang sudah kekurangan penduduk dan yang subur di sana orang-orang Turki. Ya. Kita alhamdulillah ajaran Islam luar biasa. Kita justru Nabi kita menyuruh kita untuk menikah dengan pasangan yang subur. Ya. Dan alhamdulillah kita orang Islam ini tidak kekurangan ya. Ya di Gaza itu meninggal 1000, lahir 3000. Allah berikan keberkahan, kesuburan bagi orang-orang di Palestina, di Gaza terutama. Kalau hamil itu jarang yang 1 sekarang. 2, 3, 4. Ya. Masya Allah. Itu makna diantara wabah alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, termasuk keberkahan dalam keturunan. Sementara orang-orang musuh-musuh Islam ini sekarang krisis keluarga, krisis manusia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari 7 golongan adalah wanakihul mar'ati min duburiha, suami yang menikahi, menggauli istrinya dari duburnya. Maaf. Harus jelas ya, dijelaskan. Dan laki-laki yang menikahi atau berhubungan dengan istrinya dari belakang, dari duburnya. Ya, kalau gayanya saja boleh. Dijelaskan dalam Al-Quran kan? Nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu adalah ladang-ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang-ladang kalian, istri-istri kalian dari arah manapun. Jadi kalau arahnya boleh, tapi di sini yang dimaksud adalah dari duburnya. Ya, ini harus jelas nih ya. Jadi takutnya ada yang kayak sahabat ketika sampai di Madinah, ya orang Makkah itu dia lebih pergaulannya luas, ya sehingga gaya hubungan suami istri udah dari dulu sudah macam-macam. Sedangkan orang-orang Madinah ini orang-orang yang lebih tertutup. Nah ketika menikah orang Makkah dengan Madinah, orang istri Madinah ini protes, kok orang-orang Makkah ini gesit gitu. Lapor pada Nabi, lalu turunlah ayat ini. Ya istri kalian adalah ladang kalian, datangilah istri kalian ya sesuka kamu ya, kecuali tentu melalui
duburnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari 7 golongan adalah wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Seorang laki-laki atau seorang suami yang menikahi antara seorang perempuan dengan anaknya dalam sekaligus, dalam satu waktu. Artinya mempoligami antara ibu dan anaknya. Misalnya ada laki-laki nih menikah dengan seorang janda, punya anak, ya, punya anak perempuan. Lalu dia nikahi ibunya, kemudian nikahi juga anaknya, anak bawaannya. Bukan anak dia laki-laki, bukan anak si laki-laki nih, tapi anak perempuan. Itu tidak boleh, itu dilaknat. Ya. Jadi al-jami yang kelima, laki-laki yang menggabungkan antara perempuan dengan anak perempuannya. Kemudian jamaah sekalian yang keenam adalah wazani bihalilati jarihi. Orang yang berzina dengan istri tetangganya. Masya Allah. Ya, istri tetangga. Dan begitu juga sebaliknya dengan suami tetangga. Kenapa ini ditegaskan, dikhususkan, ya? Karena memang namanya tetangga kan dekat. Ya, dekat. Yang mestinya saling melindungi, saling memuliakan. Jangan sampai gara-gara hubungan yang ilegal rusaklah pertetanggaan. Rusaklah satu RT rukun tetangga. Ini amanah kepada para RT, ya. Ini di sini tetangga, ya. Jadi rukun tetangga. Dan otomatis juga RW, rukun warga. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari 7 golongan, kata Nabi, wal mu'dhi jarahu, orang yang mengganggu, menyakiti tetangganya. Jadi tetangga ini ada 2 poin nih. Makanya kita harus hati-hati dengan tetangga nih. Secara umum tidak boleh kita mengganggu tetangga, tidak boleh menyakiti. Tentu di sini umum, kata ulama, apa saja bil qauli wal fi'li. Apakah itu gangguan yang bersifat perkataan, ya, kata-kata tulisan ataupun lisan. Ustadz, dia sih tidak ngomong lisan tapi tulisannya, chatnya, kalau dia WA ke kita itu Masya Allah, kepala langsung panas gitu kan. Ini jangan sampai mengganggu tetangga, ya, bil qauli wal fi'li. Apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan, apa saja, bentuknya apa saja. Ya, sebagai contoh misalnya, ini dijelaskan juga dalam syariat agama kita, kalau kita bertetangga dan kita punya pohon mangga misalnya, dan pohon mangga kita itu masuk di sebagian rantingnya masuk di pekarangan atau di tanah tetangga kita nih, kalau masih zaman dulu, kalau sekarang kan padat itu rumah itu, nggak ada jaraknya lagi. Sebagian rumah kita punya pohon nih, lalu pohon kita masuk di tanah tetangga kita, maka bagian yang masuk di tetangga kita itu berhak diambil oleh tetangga kita tanpa izin. Tentu buahnya, ya, ya buahnya. Bahkan kalau mengganggu boleh dipotong, Tapi lebih bagus lagi kalau dibicarakan, ya. Kalau dibicarakan, karena takutnya salah paham. Tapi secara syariat, kalau kita ngambil buahnya tidak mencuri. Tapi kalau kita ambil yang di dalam tanah yang punya mangga, kita mencuri. Itu diantaranya, ya. Kemudian juga jangan kita mengganggu tetangga. Mungkin kita tidak mengganggu orang tuanya, tapi ganggu anaknya, sesama anak. Kita tahu anak tetangga kita orang tidak punya. Tentu anak-anaknya tidak bisa dibelikan mainan-mainan yang bermacam-macam. Nah, kita Allah karuniakan sedikit rezeki, lalu kita belikan mainan anak-anak kita. Anak-anak kita main di depan rumah kita, sengaja dipamerin, dilihat sama anak tetangga kita. Anak tetangga kita nangis, datang ke emaknya, datang ke bapaknya, minta dibelikan, menyakiti tetangga. Panggil anaknya masuk, nah jangan main di luar, main di dalam aja ya. Arahkan anaknya. Ini semua hal-hal yang bisa merusak rukun tetangga, ya, RT. Makanya dinamakan rukun tetangga. Ini pemilihan kata yang bagus karena sesuai dengan syariat nih. Rukun, harus rukun, damai sama tetangga.
Jadi jangan sampai malah RT-nya yang provokator, ya, RW-nya provokator. Hatta yal'anahu, sampai dia melaknatnya, dia mencacinya, dia tidak suka kepadanya. Nah, kalau kita sudah menyakiti tetangga, maka kita akan kehilangan banyak hikmah dan keberkahan. Sebagai contoh misalnya, kalau maaf ya, nauzubillah, kalau kita ada musibah di rumah kita, siapa yang duluan menolong kita? Siapa? Tetangga. Kalau ada kebakaran di rumah kita, siapa yang duluan menolong? Saudara kita di kampung? Tidaklah, ya, tetangga kita. Kalau ada orang kemalingan, siapa yang menolongnya? Tetangga. Kalau ada orang dikejar anjing, siapa yang menolongnya? Masing-masing lah. Tetangganya kan dikejar di luar.